Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Akidah akhlak. Halaman 27, bab kedua, huruf A, berilmu. Setiap hari kalian bangun pagi dan pergi ke sekolahan kalian mendapatkan beberapa pelajaran. Setelah bel pulang, kalian meninggalkan sekolah untuk kembali ke rumah. Di rumah pun kalian berusaha untuk mengulang lagi beberapa pelajaran yang telah didapatkan di sekolah. Hal ini kalian lakukan agar kalian dapat mengerti dan memahami ilmu dengan baik. Setelah itu kalian dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kegiatan rutin yang kalian lakukan setiap hari dalam hal menuntut ilmu. Kalian tidak menginginkan kebodohan menempel di diri kalian. Lalu, apakah yang dimaksud dengan ilmu itu? Apa pula yang dimaksud dengan kebodohan? Nomor 1, pengertian ilmu dan kebodohan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmun, yang berarti pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata ilmu ialah jahlun, yang berarti kebodohan, ketidaktahuan. Seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Misalnya menggambar, apabila kemampuan menggambarnya sangat baik, maka orang tersebut dikatakan pandai menggambar atau ahli dalam menggambar. Sebaliknya, apabila seorang tidak mengetahui tentang sesuatu, dikatakan orang yang tidak tahu. Apabila ketidaktahuannya sangat banyak dalam berbagai hal, maka ia disebut orang yang bodoh. Nomor 2, pentingnya memiliki ilmu. Setiap orang mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam hidup ini. Zaman semakin maju, persaingan hidup semakin ketat, dan terkadang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Persoalan hidup yang dihadapi manusia pun semakin banyak dan sulit. Tanpa bekal ilmu yang memadai, kiranya semakin sulit menghadapi masa depan. Itulah sebabnya kian lama manusia kian memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu. Biaya yang dikeluarkan pun amat banyak untuk mencapai tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pentingnya ilmu sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi." Rawahu Tabrani. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan akhirat hanya dapat dicapai dengan mengamalkan ajaran agama secara benar. Untuk dapat mengamalkan ajaran agama secara benar diperlukan ilmu tentang agama. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menyadari betapa pentingnya ilmu. Dalam hal ilmu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut. Golongan yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, yaitu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Mereka adalah golongan yang pandai atau berilmu dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan.
Mereka itulah yang diibaratkan sebagai lampu penerang bagi umat. Nomor 2, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Golongan kedua ini ialah mereka yang tergolong pandai berilmu namun tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Golongan ini diibaratkan seperti pohon yang tak berbuah. Golongan kedua ini terkadang membahayakan orang lain karena mungkin sekali ilmu yang dimilikinya sering digunakan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan yang ketiga ialah mereka yang tidak pandai, tidak berilmu tetapi menyadari kekurangan dirinya. Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju kepada yang baik. Apabila bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Akhirnya dapat diharapkan mencapai kemajuan karena kesediaannya untuk diarahkan orang lain. Golongan yang keempat ialah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu orang yang tidak tahu, tidak berilmu, tetapi tidak tahu, tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu atau tidak berilmu. Golongan yang keempat ialah mereka yang tidak pandai, bodoh, namun tidak menyadari kekurangannya. Orang yang demikian ini susah untuk diarahkan karena dia merasa mampu dan benar. Nasihat dan pengarahan dari orang lain tidak diperlukan karena dia merasa cukup mampu. Dalam kehidupan sehari-hari, golongan keempat ini sering mengikuti kehendaknya sendiri, kurang memperhatikan orang lain. Akibatnya tidak disukai dalam pergaulan. Kesimpulan, jadilah golongan yang pertama, yaitu orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Kalau tidak sanggup, maka jadilah golongan yang ketiga. Walau tak pandai, walau tak tahu, tapi menyadari diri bahwa diri mempunyai kekurangan, bahwa diri masih tidak pandai, masih tidak tahu. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.